Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan. Bersama saya Dr. Yasmira Mandasari Saragi SMH, mata kuliah Kriminologi. Jangan lupa tetap absensi melalui kolom komentar di YouTube ya. Dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di sana. Lalu jangan lupa tolong di-like dan subscribe untuk YouTube saya. Kali ini kita membahas mengenai mazhab kriminologi. Silahkan buka bahan materi yang sudah saya share ke Komting ya. Yang pertama ada mazhab Italia atau mazhab antropologi. Pelopornya adalah Gall dan Sprasheim ya. Pendidikan mengenai tengkorak-tengkorak dari penjahat yang memberikan kesimpulan bahwa kadang-kadang kelainan yang ditemukan tersebut merupakan sifat patologis yang berhubungan erat dengan kejahatan terbukti dari penyelidikan Pinel dan Esquirol. Jadi bahwa sakit gila dalam beberapa hal dapat menyebabkan kejahatan. Kemudian menurut Lukas menyebutkan bahwa sifat jahat pada hakikatnya mulai dari kelahiran yang disebut dengan keturunan atau juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Nah, kalau dengan keturunan ini terkait dengan terkait dengan darah gitu ya istilahnya. Kalau orang tuanya penjahat, maka anak yang dilahirkannya juga akan menjadi penjahat. Nah, begitu contohnya. Lalu menurut Lombroso bahwa kejahatan adalah bawaan sejak lahir, sama nih seperti yang tadi ya Lukas. Ya, ini sudah saya jelaskan juga sekitar beberapa pertemuan yang lalu ya. Kemudian ada tipe-tipe penjahat. Jadi ciri-ciri yang dikemukakan oleh Lombroso bahwa penjahat dipandang dari sudut antropologi yang mempunyai tanda-tanda tertentu. Misalkan isi tengkoraknya, atau misalnya pencuri nih ya, kurang bila dibandingkan dengan orang lain gitu ya, dan terdapat kelainan-kelainan pada tengkoraknya dan sebagainya. Ini penelitian dari para peneliti ya. Misalnya nih ya, pencuri mempunyai isi tengkorak kurang daripada yang lain, terdapat kelainan daripada tengkoraknya, dalam otaknya terdapat keganjilan yang seakan-akan memperingatkan pada otak hewan misalnya ya. Roman mukanya lain seperti orang biasa, tulang rahangnya lebar, muka dan lain sebagainya. Ini nanti bisa dilihat ya dalam bahan materinya. Kemudian ada hipotesis atavisme ya, yaitu cara menerangkan terjadinya makhluk yang abnormal. Jadi penjahat sejak lahir katanya ya, abnormal gitu ya. Ini mendukung teori Lombroso tadi. Lalu ada hipotesis patologi, yaitu memberi contoh bahwa penjahat adalah seorang penderita penyakit epilepsi gitu katanya ya. Kemudian ada ajaran Ferry ya, memberikan rumusan tentang timbulnya kejahatan, yaitu tiap kejahatan adalah resultan dari keadaan individu, fisik dan sosial. Kemudian yang kedua ada mazhab Prancis atau mazhab lingkungan. Jadi ini menentang mazhab yang pertama ya, Italia ya, oleh A. Lacasne dan G. Tardo. Dengan keras menentang mazhab Italia, menurutnya kejahatan bukan suatu gejala yang antropologis, tetapi sosiologis, seperti kejahatan-kejahatan masyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan. Jadi katanya ada peniruan di sana ya, keadaan sekeliling sosial kita ya. Jadi hati-hati dengan teman-teman kita dan lingkungan sekitar kita yang memang bisa menjerumuskan kita ke dalam pelaku atau melakukan tindak pidana begitu ya. Kemudian yang ketiga ada mazhab lingkungan ekonomi ya. Ini di abad ke-19 munculnya. Jadi dicetuskan oleh Turati ya. Tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja, tetapi juga nafsu ingin memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi mendorong timbulnya kejahatan ekonomi ya. Ini lebih mengarah kepada perekonomian ya. Kemudian yang keempat ada mazhab biososiologi. Jadi Ferry ini memberikan rumusan tentang timbulnya tiap-tiap kejahatan adalah resultan dari keadaan individu, fisik dan sosial katanya ya. Keadaan sosial memberi bentuk pada kejahatan, tapi ini berasal dari bakatnya yang biologis yang antisosial. Jadi lebih cenderung Ferry mengatakan orang yang bisa menjadi penjahat adalah orang yang antisosial ya. Kemudian yang kelima ada mazhab spiritualis. Jadi menurut Campe, aliran ini mengalami bermacam-macam perubahan. Oleh karena itu aliran ini dinamakan aliran neo-spiritualis. Mempunyai kecenderungan mementingkan unsur kerohanian dalam mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan. Ini berbeda lagi. Jadi ada spiritual di sini, ada alam gaib di sini
yang dibangkitkan atau ada aliran-aliran yang memang terjadi karena perubahan ya, atau neo spiritualis ya. Jadi ada beberapa aliran spiritualis seperti MD Batch dan FAK Krauss ya. Kemudian terakhir ada Mahzab Mr. Paul Mudikno Mulyono. Jadi ini karena katanya kamu berbuat salah karena salahmu sendiri. Gitu dia ya. Karena salahmu sendiri. Jadi aliran ini berpendapat bahwa kejahatan timbul disebabkan kemauan bebas individu. Jadi karena diri kita masing-masing. Dia tidak menyalahkan lingkungan sekitar, dia tidak menyalahkan bawaan sejak lahir, dia tidak menyalahkan orang tua, dia tidak juga menyalahkan alam gaib atau roh tadi ya, spiritualis ya. Jadi kejahatan timbul sebagai ekspresi karena kejahatan disebabkan oleh kemauan ya, maka perlu hukuman untuk jangan lagi berbuat jahat gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Untuk selanjutnya silahkan nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya.